Assalamualaikum pemirsa Bangsa TV. Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur, Wonocolo, Surabaya. Saya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, pengasuh pesantren Pesma An-Nur ini. Beliau selain pengasuh pesantren Mahasiswa An-Nur juga dekan di Fakultas Dakwah dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya kali ini akan membahas tentang Kitab Kuning yang sekarang lagi menjadi wacana nasional karena calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi dan sudah diterima oleh DPR, sudah fit and proper test, mewacanakan akan mewajibkan semua anggota Polri untuk mengikuti kajian Kitab Kuning untuk menangkal perkembangan teroris. Nah, ternyata Komjen Listio ini sewaktu menjadi Kapolda Banten sudah mewajibkan kepada anggota Polri di bawahnya untuk mengikuti kajian tentang Kitab Kuning berkat saran dari para ulama di Banten. Nah, ini cukup menarik karena apa? Karena Komjen Listio seperti kita tahu beragama Nasrani yang notabene bukan Islam, tapi justru mewacanakan, bahkan mau mengambil kebijakan mewajibkan bagi semua anggota Polri untuk mengkaji Kitab Kuning. Pemirsa, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said ini sangat ahli dan menguasai tentang Kitab Kuning karena beliau selain alumnus pesantren juga lama belajar di Timur Tengah, terutama di Universitas Al-Azhar Mesir dan juga di Universitas Khartoum Sudan. Bahkan beliau kemudian dikukuhkan sebagai guru besar oleh UIN Surabaya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Ini ya, sekarang kan lagi marak tentang wacana atau diskurs tentang Kitab Kuning yang akan dijadikan semacam rujukan nasional untuk membahas, untuk menangkal perkembangan teroris. Kira-kira menurut Kiai bagaimana sih substansi, narasi dan literasi Kitab Kuning, lalu sejak kapan ditulis, misalnya ini kan karya-karya akbar dari ulama terdahulu, yang kalau menurut informasi dari Yai yang waktu kita wawancara di bangsaonline.com dan Harian Bangsa, itu kan Kiai atau Profesor menyampaikan bahwa sebetulnya Kitab Kuning itu ditulis pada era khilafah, kan gitu ya? Tapi yang menarik justru ketika ini menjadi rujukan standar, menjadi pelajaran utama di pesantren, justru kiai-kiai pesantren itu sangat moderat, bahkan dengan Pancasila tidak ada persoalan karena dianggap representasi nilai-nilai Islam. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Apa betul seperti kata Yai misalnya karena para kiai NU di pesantren itu menerima nation state atau bagaimana? Silakan Kiai. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang saya kira spektrumnya sangat luas, maka kita akan membatasi diri pada Kitab Kuning yang dimaksud, yang menjadi hal penting terkait dengan apa yang diwacanakan. Jadi kalau Kitab Kuning dalam pengertian peribadatan,
Maka kitab kuning itu harus difahami sebagai produk budaya, produk pemikiran yang berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian pendapat para sahabat, kemudian berikutnya adalah tradisi lokal masing-masing ketika Islam itu sampai di tempat yang sebetulnya berbeda dengan budaya di mana Al-Quran itu turun. Lah, itu diolah oleh para ulama menghasilkan kitab kuning. Nah, tetapi secara politik, kitab-kitab kuning ini atau dalam bahasa lain kitab yang ditulis pada abad yang mungkin kalau dari Al-Ghazali itu abad ke-10, 11 Masehi. Terus sampai terakhir, sekarang juga menjadi salah kaprah karena kitab kuning yang ditulis di abad 20 pun dianggap kitab kuning. Oh gitu ya. Nah, itu ada kesalahan sebetulnya. Sebenarnya kitab kuning itu paling akhir itu abad ke-19. Nah, setelah itu kitab putih ya? Ya sebetulnya kitab putih itu. Lah, ini kitab-kitab ini ditulis kalau secara politik umat Islam itu masih mengikuti sistem dalam tanda petik kerajaan. Dalam bahasa agama disebut sebagai khilafah. Maksudnya kerajaan itu. Jadi backgroundnya itu kan khilafah berarti. Ya khilafah. Maka historisnya. maka kitab kuning kalau berkaitan dengan politik, maka itu khilafah. Jadi misalnya Al-Mawardi. Al-Mawardi ini hidup pada abad ke-11 ya, ke-11 12 itu. Yang kitabnya diantaranya Al-Ahkam Sultaniyah. Al-Ahkam Sultaniyah. Nah, itu sebetulnya syarat-syarat khalifah itu begitu isinya. Ya sebetulnya nggak cocok dengan sekarang, nggak cocok. Tetapi oleh para ulama difahami itu hal-hal yang tidak cocok nggak dimunculkan, tapi diambil yang cocok. Misalnya contohnya ya, ketika Gus Dur mau jadi presiden, di dalam kitab itu orang yang cacat itu tidak boleh jadi khalifah. Tetapi ini kan ditutup ini. Maka Gus Dur lolos menjadi khalifah. Padahal Gus Dur cacat kan? Kalau cacat mereferensi fisik. ke pemikiran Al-Mawardi. Iya. Nah, ini saya kira itu kaitannya dengan pembacaan. Pembacaan orang. Nah, itu dalam bidang politik. Dalam rujukan para ulama NU atau kiai-kiai pesantren berarti kitab itu juga tidak tunggal yang dijadikan standar, ya kan? Iya. Kayak Al-Ahkam Sultaniyah yang Al-Mawardi tadi, Imam Mawardi juga begitu. Ketika Gus Dur jadi presiden, ternyata ada sesuatu yang tidak diambil dari situ kan, dengan berbagai pertimbangan yang lebih luas kan, gitu kan. Dan itu tidak menyalahi ini ya, syariat ya. Ya enggak sih, ini kan produk intelektual. Oh, iya. Istilahnya tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Jadi yang harus difahami bahwa kitab klasik itu adalah produk pemahaman sistematis atau dalam bahasa kerennya Mbak, yang ilmiah, produk akademik yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya dipadukan dengan berbagai pertimbangan budaya lokal, pertimbangan pemikiran, baru muncul kitab. Dan kitab kuning itu kan bisa jadi kitab putih gitu lah. Jadi kalau karya-karya sekarang, katakan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Kalau kitab kuningnya karya-karya dari Al-Asy'ari. Tapi kalau kitab putihnya sekarang yang ditulis oleh Mbah Fadl Senori misalnya. Itu kan sudah putih. Nah, misalnya tulisnya Kiai Ali Maksum. Itu Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Misalnya oleh Kiai Ali Maksum Kerapia. Nah, jadi ini ada ketersambungan gitu loh maksud saya. Nah, kriteria kitab kuning dan putih itu apa sebetulnya? Lah,
Kitab kuning kan yang lama. Klasik. Iya klasik. Rupanya sekarang ketika suatu kitab modern tapi referensinya ke kitab kuning, dianggap kitab kuning juga. Ini begitu. Ya misalnya beberapa tulisan Kiai Muhyiddin Abdus Somad, Kiai tulisan siapa namanya? Siapa ketua NU yang sekarang ini? Kiai Marzuki Mustamar misalnya, Al-Bidayat wa Nihayat misalnya semacam itu. Itu kan mengajunya ke kitab kuning, tapi ini kitab putih saja nih. Ya bisa juga seperti ini karena ketersambungan antara kitab yang sekarang dengan kitab-kitab klasik. Nah, itulah yang kemudian dianggap sebagai kitab kuning juga. Itu ada perkembangan pemahaman kitab kuning akhirnya. Kita lihat yang bidang ibadah. Memang kalau bidang ibadah kan menjadi mazhab, bermazhab macam-macam mazhab. Dan mazhab itu saling toleran terhadap pendapat yang lain. Jadi misalnya walaupun misalnya Imam Syafi'i tidak setuju dengan pendapat Ahnaf, Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i itu mengutip pendapat ini sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan. Nah, dan ketika misalnya itu terserah pembaca untuk mengikuti. Itu kan beda dengan karya-karya modern yang katanya kembali ke Al-Quran dan hadis. Itu langsung aja divonis. Oh, kalau ini salah, yang benar ini. Nah, di pesantren itu sudah terbiasa dengan keragaman pendapat. Nah, suatu contoh misalnya kitab yang dipakai di kalangan intelektual ya umumnya yang kalangan modernis. Itu fikihnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu saya terjemah itu dan saya beri pengantar panjang. Di Bidayatul Mujtahid itu kan mazhabnya Maliki. Maliki ini terkenal sebagai berfaham tekstual. Nah, tetapi tekstual yang memahami budaya lokal, yang mau memasukkan budaya lokal sebagai sumber, sebagai pertimbangan istinbat hukum. Lah, ini dipaparkan begitu saja. Jadi semua pendapat, sampai pendapat yang nyeleneh-nyeleneh di kitab ini dimasukkan. Jadi orang tinggal, walaupun yang namanya dari mazhab Maliki ya, walaupun dia tetap mengunggulkan mazhab Maliki. Lah, tetapi tidak menyalahkan yang lain dan mencari argumentasi kelompok lain bahwa dia berpendapat A karena dasarnya ini. Logikanya ini. Nah, kita baca di dalam Bidayatul Mujtahid misalnya. Itu sudah saya terjemah, itu sudah cetakan keberapa sekarang sudah. Paling laris itu buku itu. Lah, ini menunjukkan bahwa orang pesantren yang mengkaji kitab kuning itu sudah diajari dengan aneka pendapat dan tidak saling menegasikan, tidak saling menihilkan pendapat lain. Luar biasa ini. Nah, inilah yang membuat kita ini lebih toleran, kemudian bersifat moderat. Itu sebabnya. Atau kitab yang paling populer juga di pesantren misalnya. Misalnya Adhkar Nawawi. Adhkar Nawawi itu belakangan, jadi hidup di abad belasan ya, 14-an itu Masehi. Lah, itu Nawawi ad-Damashqi, bukan Nawawi al-Bantani ya, Nawawi ad-Damashqi. Damaskus ya. Jadi menulis buku diantaranya banyak dipakai di dalam Bahthul Masailain. Tapi saya ambil yang populer yang dipakai di mana. Sebut Al-Adhkar. Adhkar Nawawi. Mereka kan menisbatkan, padahal ini isinya itu ke Nabi. Tapi saya Nawawi ini tidak bilang Adhkar Nabawiyah, tapi bilang Adhkar Nawawi. Padahal itu argumentasinya ke sana. Apa isinya? Isinya itu menyampaikan riwayat-riwayat yang berbeda-beda dan itu tidak tunggal. Katakan teks dalam sholat. Katakan yang sekarang antara Muhammadiyah, BNU beda dalam memilih gitu ya. Misalnya teks dalam doa istiftah, doa iftitah. Kalau Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Kalau orang NU biasanya diajarin kita
Saya diajari ibu saya dulu, langsung ngajari salat saya kan ibu saya. Itu langsung kabiro walhamdulillah katsira. Kan gitu. Itu kan oleh karya-karya sekarang dibilang, wah ini bid'ah. Iya, iya. Lah ini padahal ini sama-sama ada riwayat dari Nabi. Lah kalau Nawawi itu ini dari Nawawi melalui riwayat misalnya Ibnu Umar. Lah kan begitu, tidak menegasikan. Jadi lebih jujur ya. Lebih jujur, iya. Nah, kalau sekarang Ustadz sekarang. Tidak ada itu, udah ada hadisnya. Kayaknya apa lebih hebat dari Nawawi? Nah, gitu loh. Oh itu hanya bisanya. Ya karena apa mereka berpendapat seperti itu? Karena tergantung gurunya. Nah, gurunya misalnya, saya berguru juga. Saya pada teman-teman Salafi kan berguru. Pada ulama-ulama Salafi. Saya ketemu sama Syekh Nasiruddin Albani. Ketemu sama Bin Bas. Saya ketemu. Masih menangi walaupun saya masih berumur ya likuran tahun waktu itu. Nah, itu saya ketemu. Lah, cara berpikir mereka itu memang menegasikan gurunya itu loh. Terus ditiru oleh orang-orang yang di sini. Akhirnya seakan-akan kalau ini bid'ah. Lah begitu. Nah, itulah yang menyebabkan potensi radikalis itu saya kira di NU ada, tapi di NU teredam. Itu faktornya karena kita diajari oleh guru-guru kita di buku-buku yang mereka tulis bahwa pendapat itu banyak. Termasuk pendapat yang paling nyeleneh pun disampaikan di situ. Kalau misalnya orang memilih ini, kita nggak usah nyalahkan. Ya, ya, ya. Nah, ini yang repot kan ketika ditunggalkan. Kebenaran walaupun itu di NU itu juga kalau ditunggalkan, ya? Misalnya, oh kalau ini kita pilih ini, yang lain salah. Nah itu kan menyalahkan orang. Satu contoh ya, ini yang di NU itu kadang-kadang bisa ditunggalkan juga di internal NU. Misalnya tentang apa namanya doa istighosah. Istighosah itu doa istighosah itu yang dipakai biasa itu. Itu kan sebetulnya yang bawa kan Kiai Romli Tamim. Tagnya yang sampai sekarang itu, Kiai Romli Tamim Rejoso. Rejosa. Nah, saya telusuri itu, doa itu dari mana saja. Itu sebetulnya lebih banyak diambil dari Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat. Itu An-Nabhani itu. Bukan An-Nabhaninya Hizbut Tahrir, masih kakeknya mungkin itu yang ada majmuah Nabhaniyah di sini, saya punya kitabnya itu. Nah, itu di situ ditunggalkan seakan-akan kalau istighosah itu harus seperti itu. Padahal tidak tunggal. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu kalau orang yang memahami dari luar, wah ini syirik ini. Karena ya Rasulullah, kalau doa itu mestinya bukan ya Rasulullah tapi ya Allah. Kan gitu. Nah, pernah di PBNU itu ini tidak ya Rasulullah tapi ya Allah. Oleh ada seorang kiai di sini di Jawa Timur, jangan, itu aslinya ya. Disalahkan yang ya Allah. Lah, enggak seperti itu. Yang mau ya Rasulullah monggo, yang mau ya Allah monggo. Mestinya begitu. Sehingga kita itu toleran. Ya, kembali ke ini. Berarti di kelompok yang mohon maaf, ustadz-ustadz baru itu tidak ada kejujuran intelektual ya dalam mereferensi itu, sehingga ya itu tadi menegasikan pendapat-pendapat yang lain. Sementara di lingkungan taruhlah kita pengarang-pengarang kitab kuning itu sudah demikian iklim dialogis dan referensi yang berbeda itu selalu apa ya ditunjukkan, mereka nggak menyembunyikan pendapat orang lain kan. Iya, sebetulnya aslinya dari mereka. Kan kalau runtutnya dari katakan Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Memang keras, memang dari sononya keras. Tetapi mereka kan jujur dalam kitab-kitabnya. Misalnya kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu ditulis oleh Ibnu Qudamah. Nah, itu Al-Mughni itu kitab referensi fikihnya mazhab Hambali. Nah, itu bagus. Tapi ketika sampai nanti ke Ibnu Taimiyah, kemudian sampai ke Muhammad bin Abdul Wahab,
dari Muhammad bin Abdul Wahab sampai ke misalnya ke Syekh Nasiruddin Albani, ke Abdul Aziz bin Bas, nah itu terus tunggal. Asalnya enggak. Lah, saya kira di NU juga begitu. Nah, jadi sebetulnya mereka itu bagus, artinya dulunya begitu. Jadi yang kitab kuning itu bagus, dengan berbagai pendapat yang berbeda mungkin beda. Ya. Tetapi setelah muara ke abad 20, itu ditunggalkan. Jangan jauh-jauh lah misalnya. Dan kita kadang-kadang juga kena penyakit itu juga. Misalnya sekarang talbiyah. Talbiyah ini kan seperti tunggal. Padahal zaman Nabi gak tunggal. Talbiyah dalam haji. Ya. Kan yang kedua, labbaik, Allahumma labbaik. Seakan yang lain kan seakan ada. Ya untung ada juga talbiyah yang dibuat. Jadi talbiyah yang musannafah. Labbaik, Allahumma labbaik. Dia buat sekarang. Sebetulnya nggak apa-apa itu. Sepanjang itu labbaik. Wah, jadi tidak masalah. Nggak usah dibid'ahkan. Gitu. Karena yang substansinya itu adalah doanya. Doanya pada siapa? Pada Allah. Sepanjang itu doa pada Allah, ya nggak usah dibid'ahkan. Nah ini menarik ya. Berarti dari segi referensi kitab kuning, terutama yang asli mulai abad ke-10 ya. Ya. Lalu menjadi rujukan utama di pesantren. Selain ada kejujuran intelektual juga sangat menghargai perbedaan pendapat ya, dari berbagai pendapat yang tidak disetujui pun tetap ditampilkan. Sebagai perbandingan. Yeah. Nah, pesantren dalam hal ini yang diasuh oleh NU ya, kiai-kiai NU, bagaimana ya situasi sejak kapan misalnya pengkajian-pengkajian yang selektif seperti itu kan ya bukan pilih-pilih tapi kan pengasuh pesantren atau guru-guru kiai-kiai di pesantren itu kan dalam membaca teks seperti yang disampaikan Yai di Harian Bangsa dan Bangsa Online tadi, tergantung siapa yang baca kan gitu kan. Nah ini yang terkait dengan nation state itu bagaimana ya? Lah ini kan tadi saya masih bersifat umum. Setelah konteks Indonesia dengan konteks Timur Tengah tentang nation state itu memang berbeda. Berbedanya begini. Kalau di Timur Tengah, orang itu, Timur Tengah itu negara-negara Arab itu mulai abad ke-15 sampai abad 20. 14 sampai 20. Itu dikuasai Turki. Setelah pindahnya Bani Abbas, Khalifah Bani Abbas ke Turki. Sultan itu Turki. Tetapi orang Timur Tengah dan penguasa-penguasa militer yang menjadi gubernur lah kalau bahasa sekarang, itu memang kalau nggak orang Turki, ya orang Arab tetapi yang loyal terhadap Turki. Nah, maka karena konsep khilafah yang di orang Arab atau orang Islam pada umumnya, itu tidak merasa dirinya dijajah. Nah, kemudian di akhir abad akhir abad ke-19 mulai muncul ideologi yang dibawa oleh Barat, diantaranya juga ke Indonesia, apa yang disebut dengan ideologi nasionalisme. Nah, ditawarkan kemana? Ke Indonesia, Nusantara yang asalnya banyak kerajaan, kemudian ditawarkan juga ke Timur Tengah. Itu yang terancam siapa kalau untuk Timur Tengah? Yang terancam Turki. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia tidak dikuasai oleh Turki. Indonesia punya kerajaan-kerajaan sendiri, sini yang mandiri, yang independen gitu. Lah maka kalau di sini berkah. Nasionalisme itu bagi Indonesia itu berkah. Karena itu bisa menyatukan. Tapi bagi Timur Tengah itu petaka itu. Karena itu bisa, kalau nasionalisme dibuat, itu kan orang Barat menghendaki supaya Timur Tengah itu nggak bersatu. Kalau bersatu, tidak mungkin mengalahkan Turki. Nah, maka dikampanyekan. Nah, disinilah orang-orang yang
pro nasionalisme oleh penguasa Turki, itu ada yang dihukum mati juga waktu itu. Di awal abad 20. Ini namanya Tal'at Pasha, itu penguasa di Syria. Orang-orang Arab yang nasionalis itu dihukum mati karena dianggap subversif. Terus ada pemikir-pemikir besar Arab, misalnya diantaranya Abdurrahman Kawakibi namanya. Itu dia menulis Al-Islam wal Istibdadus Siyasi, Islam dan kediktatoran politik. Kediktatoran politik yang dimaksud itu Turki. Gitu loh. Tetapi kan mereka kan intelektual, jadi harus, kalau enggak kan ditangkap dia. Terus ada namanya Rashid Ridho. Itu juga menulis sebuah buku yang pro, diantaranya pro ke nasionalis. Tetapi dalam konteks ini akhirnya nasionalis itu menjadi seakan-akan musuh Islam untuk konteks Timur Tengah. Karena kalau Islam itu internasionalisme, khilafah gitu kan. Untuk Indonesia tidak. Walaupun awal-awal memang seperti itu juga, tapi sikap politik nasionalisme itu menyatu dengan Islam untuk konteks Indonesia. Lah, disinilah rahasianya ketika kitab itu dikaji di Indonesia, dalam benak para kiai itu tidak ada perbedaan antara Islam dan nasionalisme. Artinya bagian dari nasionalisme. Ya dicarilah, dalilnya bisa dicari itu. Mereka terus jadi membaca kitab kuning dalam kondisi tidak anti nasionalisme. Maka kitab kuning itu difahami untuk memperkuat nasionalisme. Itu berbeda dengan di Timur Tengah. Lah ini akhirnya walaupun ada kelompok-kelompok moderat, akhirnya misalnya Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin, itu yang menerima nasionalisme. Mau menerima nasionalisme. Tetapi setelah Hasan al-Banna tidak mau nasionalisme ini. Yang Ikhwan itu ya? Iya, nanti nggak jadi Said Qutb. Nanti di India ada Maududi misalnya, itu anti nasionalisme. Karena nasionalisme itu pasti sekularisme. Padahal belum tentu. Kan gitu. Di Indonesia juga wacana itu terjadi. Tetapi berkat orang-orang seperti Kiai Wahid Hasyim ya. Itu masa-masa awal Islam ya. Ada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari saya tidak menemukan dalam arti teks bukunya beliau itu yang pro nasionalisme sebetulnya. Tetapi sikap politiknya seperti fatwa jihad segala macam itu menunjukkan begitu kuatnya nasionalisme dalam diri beliau. Sehingga untuk konteks Indonesia nasionalisme dan Islam adalah berkah. Tetapi untuk Timur Tengah nasionalisme dan Islam itu petaka. Karena dengan nasionalisme muncul, negara Arab itu dikapling, ya memang keadaan politik ya, antara Inggris dan Perancis. Itu sebagian besar ya, Inggris dan Perancis. Ketika ini kalah dalam Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918, maka Arab ini bisa ditaklukkan oleh Inggris. Kekuasaan Turki harus diusir dari kawasan Timur Tengah. Muncul nanti ini kelompok yang baru seperti Hizbut Tahrir. Ini langkah ingin mengembalikan, tapi caranya gimana? Nah, itu sebabnya. Sehingga menurut saya ketika kitab kuning itu dibaca dengan syarat yang membaca orang NU itu membantu pemerintah. Tetapi kalau yang baca bukan NU, itu saya ragu itu. Saya ragu. Karena saya juga baca, saya kirimi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sebuah buku, masih tulisan stensilan, bukan stensilan, ketikan komputer itu. Karyanya Abu Bakar Ba'asyir, lewat Pak Hasyim Muzadi. Waktu itu terus diminta supaya diberi komentar. Suruh cetak. Ternyata ini grup ini. Kalau dicetak dibaca orang ini bahaya ini. Ada saya punya, masih saya. Nah,
Melalui Pak Hasyim ya, Yai Hasyim Muzadi ke saya. Terus sampai baca ini. Terus gimana katanya bacanya? Jangan itu bahaya menurut saya. Ya, karena dia sekarang ini dia anti nasionalisme. Dan ini negara ini togut. Itu tahun berapa itu? Tahun sebelum masuk penjara. Bahkan dia ada suratnya, Pak, siapa namanya? Abu Bakar Bashir itu supaya dicetak sudah, artinya dia nggak minta royalti apa-apa gitu. Yang penting mau cetak. Yang mau cetak disebarkan. Gitu. Dan itu mengutip kitab kuning juga. Di samping kitab-kitab yang pemikir ulama kontemporer yang memang anti nasionalisme. Nah, misalnya Maududi di situ bukunya itu. Ya Said Qutb misalnya. Ya, yang hal-hal yang seperti itu. Tetapi kitab-kitab kuningnya juga ada. Nah, sekarang persoalannya kan bagaimana dengan kitab kuning atau teks atau pembacaan kitab kuning itu bisa menangkal sikap-sikap radikal, terorisme dan sebagainya. Kira-kira relevan nggak gitu? Ya, bisa relevan, bisa tidak. Relevan itu dalam pengertian kalau yang bersifat muamalah ibadah atau ya mungkin imalah ibadah lah walusasiyah yang sekarang menjadi hukum positif di kita, itu kan banyak wacana di kitab kuning itu. Nah, kita tinggal memilih. Misalnya satu contoh ini, anak zina. Kalau dalam referensi lama mazhab 4, anak zina itu dinisbatkan pada ibunya. Bapaknya lenggang kangkung aja itu. Tidak punya kewajiban kaitan hukum sipil, waris dan segala macam. Warisnya dapat dari ibunya. Itu termasuk Majelis Ulama zaman Kiai Ma'ruf Amin itu seperti itu. Terus kemudian muncul keputusan MK yang kalau memang menurut bukti medis DNA bahwa ayahnya ditentukan, ya harus dikejar ayahnya itu kan begitu. Ini bahasa lainnya begitulah. Wah, ini kan mau cari itu di kitab kuning sudah ada. Artinya waktu itu nyeleneh. Jadi anak zina itu harus dinisbatkan pada ayahnya juga di samping ibunya. Dalam kitab kuning. Iya, dalam kitab ini itu ditulis oleh Ishaq bin Rahawayh. Itu dikutip oleh ulama-ulama, tapi Ishaq bin Rahawayh ini dianggap tidak muktabar, kan begitu, tidak muktabar. Tapi kan diunculkan, ada itu. Nah, sekarang untuk era sekarang justru itu bisa menjadi hukum positif itu dengan keputusan MK itu. Tapi sampai sekarang hakim-hakim masih takut. Karena dalam kitab kuning umumnya mazhab 4 itu harus ke ibunya. Nah, dan itu misalnya di Maroko sekarang sudah muncul seperti itu. Itu yang saya maksud bahwa kitab kuning khazanah yang terpendam. Yang mungkin dulu dianggap nyeleneh, syadz, kalau dalam bahasa Arab itu dalam fikih itu qaul syadz, tapi di era modern menjadi kaul yang bisa cocok dengan era relevan ya. Iya, sangat relevan dengan Nah, sekarang. ini luar biasa ya. Karya klasik sudah berabad-abad ternyata bisa menjawab persoalan-persoalan sosial pada abad modern ya. Iya, pada masa itu dianggap nyeleneh. Tetapi sekarang justru ini. Nah, konteks sejarahnya gimana kalau zaman ditulis itu kok malah dianggap nyeleneh? Ya karena waktu itu kan orang itu kan istilahnya dalam perkembangan budaya manusia, orang itu yang menjadi patron itu kan laki. Nah, dan itu lama, laki ini lama kan munculnya gerakan feminis, gerakan gender itu kan di era abad 20 bahkan abad 21. Yang cenderung seperti ini terus menjadi hukum positif. Saya kira presiden sebelum ini tidak ada yang berani. Hanya Gus Dur yang berani. Apa yang disebut dengan Kepres ya, yang gender mainstreaming. Itu Gus Dur itu. Ya Gus Dur itu walaupun berkuasa sebentar, tapi membuat perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan berpikir. Nah, menurut saya itu bukan berarti tidak ada di kitab klasik. Ada. Hanya dulu itu dianggap nyeleneh.
Lah, Gus Dur itu mengambil yang ini, yang nyeleneh ini dimasukkan ke era sekarang. Sebetulnya kalau lama-lama gak nyeleneh juga, malah bagus sih. Nah, kembali ke soal ini pesantrennya. Kan ini sudah terbaca jelas fakta bahwa lulusan pesantren itu kan rata-rata ya memang moderat gitu kan. Islam yang berwawasan tengah gitu kan. Ini bacaan utamanya kan kitab kuning. Nah, dari sini mungkin para elit ini melihat bahwa lulusan pesantren yang bacaan utamanya kitab kuning, wawasan nasionalismenya kuat dan moderat gitu kan. Nah, ini mungkin yang ditangkap. Nah, bagaimana Kiai menjelaskan dalam konteks pesantren tadi? Ya, sekarang ini pesantren memang mayoritas umumnya dikelola oleh NU. Ada yang NU organisasi, ada yang NU kultural. Nah, memang itu realitanya. Tetapi sekarang ada pesantren juga yang model baru. Kayak Basir. Ya, itu kan pesantren juga. Al-Islam, ada Al-Mu'min, ada yang bernama mungkin Umar bin Khattab, nah, dan segala macam. Nama-nama seperti itu. Itu yang cenderung Wahabisme, yang cenderung Salafisme. Sebetulnya Salafisme itu kalau yang lama, kalau rujukannya ke Ahmad bin Hambal, ke Al-Mughni misalnya, Ibnu Qudamah, itu sama dengan pesantren pada umumnya. Tetapi setelah ke sekarang kan penunggalan pendapat, nah, itu apa istilahnya? Membuat pendapat itu tunggal dan yang lain itu hilang, yang lain itu salah. Itulah yang menjadi potensi radikalisme, ekstremisme, yang akhirnya terorisme. Tetapi kalau di NU enggak. Tapi juga kita hati-hati juga walaupun NU. Disertasi yang ditulis Imam Nakhai. Ini saya karena saya ikut nguji itu. Itu di pesantren itu potensi radikalismenya juga ada. Karena kitab-kitab itu tadi. Nah, kitab-kitab itu tadi itu misalnya tentang potong tangan. Itu kan memang ada di kitab kuning. Tentang jihad. Kita bicara jihad misalnya. Kita kalau lihat jihad di kitab-kitab kuning ini, itu babnya mesti di akhir, babul jihad. Dan jihad yang dimaksud di dalam kitab kuning itu perang, bukan jihad cari ilmu, bukan. Nah, lah ini kalau pembacaannya tidak dikaitkan dengan sistem politik, itu kan berbahaya juga. Karena kalau kita baca misalnya dari hadis lah, di bab jihad, kita lihat Bukhari, kita lihat Muslim yang bab jihad, apa isinya? Isinya mesti perang. Itu bisa dicek itu. Nah, tetapi dalam wacana era sekarang itu kalau tidak dikaitkan dengan siapa sebetulnya yang berhak mengumumkan jihad. Nah, setelah negara ini menjadi negara nasional, kan kita sudah punya undang-undang, presiden berhak mempermaklumkan perang, kan begitu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu bukan kelompok yang melakukan firqah ini. Ya, firqah ini. Kalau firqah ini terjadilah apa yang seperti Timur Tengah. Harus satu komando panglima, ya, presiden. Iya, presiden harus satu komando. Lah itu yang bisa menjamin menang. Lah kalau yang mengumumkan Hizbullah di Lebanon, bukan negara. Ya, Hizbullah saja yang perang kan. Yang lain diem aja. Ya, kecenderungan untuk kalah. Sebab kalau jihad itu harus menang. Nggak boleh jihad kok kalah. Berarti pembacaan teks kitab kuning atau narasi atau literasi kitab kuning itu sangat tergantung pada pembacanya ya. Iya. Berarti pengasuh pesantren atau kiai pesantren selama ini sangat arif dalam menjaga keberlangsungan Indonesia itu. Iya, karena pesantren itu diberi perangkat apa dengan pemahaman usul fikih. Jadi
ulama-ulama pesantren itu yang mengkaji hukum Islam itu tidak hanya tekstual, tetapi diberi alat namanya kaidah fikih, qawaid fikihiyah, dan usul fikih. Dari situlah mereka itu berkembang. Dan dari situlah mereka bisa menghormati budaya lokal. Dari situlah mereka mempertimbangkan perkembangan budaya politik manusia. Nah, dari ini, karena usul fikih itu kan cara berpikir, filosofinya lah. Lah, sedangkan kelompok ini biasanya tidak menggunakan itu. Maksudnya, ayo kembali ke Quran. Kelompok non-NU maksudnya? Iya, kelompok non-NU. Begitu. Tapi kalau di Muhammadiyah kan berkembang karena sama-sama sekolahnya bodoh. Iya, iya. Aja mereka kuliah sekolah di ini, terus masuk ke misalnya ke UIN, sama-sama ketemu, berinteraksi, nah, mereka bisa. Tapi yang kelompok lain kadang-kadang kan mereka itu biasanya alumni Timur Tengah, alumni Mekah, alumni Madinah misalnya, dan di sini tidak pesantren, langsung ketemu gurunya yang salafis. Saya kan punya kitabnya semua ya. Jadi istilahnya Indonesia itu ya nggak begitu Islam lah. Nah ini yang begini ini karyanya rektor Jami'ah Madinah. Ini saya punya kitabnya, bukunya. Artinya bukan saya ngarang gitu ya. Iya. Lah sehingga akhirnya apa? Mereka itu menegasikan pendapat tidak menghormati budaya lokal. Lah di NU ini syarat dengan penghormatan budaya lokal dengan perangkat kaidah fikih yang disebut dengan al-urfu muhakkama atau al-ada muhakkama. Jadi tradisi bisa diangkat menjadi hukum. Itu kan luar biasa itu. Dan itu bisa mengacu kepada zaman Nabi juga. Nah, jadi hukum yang ada pada zaman Nabi itu kan jahiliyah. Tetapi apakah langsung ketika Nabi datang terus hukum jahiliyah dibuang semua? Ya, tidak. Ya. Kan gradual. Ya. Nah, bertahap. Dan itu ada, makanya Nabi ada istilah begini. Nabi pernah bersabda, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Idza faqihu. Kalau kamu jadi elit pada masa jahiliyah, kamu akan menjadi elit pada masa Islam. Berarti satu, kamu itu ngerti agama. Itu artinya apa? Kepemimpinan tidak masalah. Kamu itu mau jadi pemimpin. Makanya orang-orang Bani Umayyah akhirnya masuk Islam. Mungkin awalnya itu motivasinya politik. Loh, kayaknya ini kalau nggak masuk Islam, kayak kira tadi pimpinan. Iya. Lah gitu. Lah kayak gini kan ada transformasi pemikiran dari tradisi lokal Arab kemudian ke Islam yang bersifat universal. Lah di sini begitu. Kita kan sudah punya tradisi di masyarakat. Bagaimana ini diislamkan? Maka dialogkan antara yang bersifat universal dengan yang bersifat lokal. Maka muncullah tradisi tahlilan, tradisi ini. Kenapa cara berpikir mereka? Karena mereka mempunyai perangkat apa yang disebut dengan kaidah fikhiyah. Nah, ini tidak dimiliki oleh yang lain. Kekayaan ini berada di pesantren-pesantren NU. Kalau ada pesantren baru, itu tidak ngajarin ini. Malah ngajarin bahwa ini jahiliyah, ini bid'ah, harus diserang. Ya, akhirnya andaikan Indonesia ini yang bawa ke Islam ke sini orang-orang seperti itu selamanya tidak akan jadi Islam negeri ini. Tapi untung orang-orang yang bawa Islam dulu ada orang yang moderat, yang berpikir fleksibel. Nah, akhirnya Islam itu menjadi mayoritas. Kita harus terima kasih itu. Ya ini harus kita kembangkan terus. Kita ngikuti semua termasuk pemikiran-pemikiran yang keras kita ikuti, tapi bukan untuk diikuti, tapi untuk diketahui bahwa ada orang berpikir seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi sekali lagi potensi pesantren, potensi kitab kuning ini bisa menjadi peredam radikalisme dengan catatan yaitu tadi ya
manhajnya itu terutama ya. Oh iya, iya. Kalau tidak, biasanya kita itu baik di Timur Tengah atau di sini sendiri, selalu kita itu punya rujukan. Satu contoh misalnya di Mekah lah kata. Di Mekah itu kan Wahabism. Tetapi muncul orang seperti Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Yang mereka hidup di tradisi sana, tapi cara berpikirnya seperti cara berpikirnya NU. Dan mereka tentu harus moderat pada mereka. Karena mereka hidup di sana. Kalau enggak, ya sudah hilang mereka, kan gitu. Nah, itulah punya rujukan. Selalu ada sekarang putranya. Nah, apalagi kalau di Mesir memang selalu dengan NU, Al-Azhar itu memang enggak bergeser. Jadi sebetulnya NU dan Al-Azhar itu kayak sisi mata uang. Dan itu terjadi mulai Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kita lihat buku-bukunya Kiai Hasyim Asy'ari, bukan yang diterbitkan baru, tapi yang lama, yang diterbitkan mandiri gitu, itu mesti ada takrid, ada sambutan dari ulama Azhar. Oh, luar biasa. Nah, itu Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim Asy'ari menulis dalam bahasa Arab. Nah, terus mereka, jadi dan ini terus berlangsung sampai hari ini. Dan kalau kita buat definisi Ahlussunnah, orang Al-Azhar sama orang sini, sama NU, itu satu. Ya sampai hari ini. Ini kan Komjen Listio yang sudah ditetapkan sebagai Kapolri. Nanti kira-kira bagaimana dengan wacana yang kebijakan yang mewajibkan anggota Polri untuk ikut mengkaji itu? Secara teknis kira-kira gambaran Kiai gimana? Saya kira itu memang harus diprogram. Kalau itu pembacaannya polisi, nah kita program di bidang ibadah misalnya. Tapi yang paling krusial nanti kan di bidang politik. Nah, di bidang politik itu terutama Densus, terutama yang memang ditugaskan di situ, saya kira mereka sudah mengkaji itu. Ada memang ahlinya di sana. Tetapi bagaimana kok bisa bertahan menjadi wasatiyatul Islam? Nah, itu yang harus mereka mengikuti. Nah, dan memang kita nggak kekurangan tokoh sebetulnya. Orang seperti Prof. Quraish Shihab, terlepas orang ada beberapa pendapat Quraish Shihab, orang tidak sependapat. Tetapi beliau itu sangat produktif dan diakui oleh dunia internasional. Bang kemarin itu kan dapat hadiah, ya semacam hadiah Nobelnya Al-Azhar lah. Itu yang disetarakan dengan ulama-ulama besar Al-Azhar. Profesor Quraish Shihab itu. Nah, itu dia menulis Wasatiyatul Islam. Dan itu mengkaji dari kitab-kitab klasik, dari tafsir-tafsir klasik. Dan kayaknya memang Islam yang tengah ini yang akan terus menjadi navigator perdamaian ya, daripada mereka konflik terus kan gitu. Iya, memang karena iya. Penunggalan pendapat tadi. Iya, jadi pendapat itu baik dalam berbagai bidang itu adalah beragam. Apa istilahnya? Tanawu. Tanawu itu kalau di bahasa kita macam-macam. Aneka warna. Aneka warna. Lah, coba kita di bidang politik. Bidang politik ya sekarang ini fokusnya kan ke sana. Negara-negara Islam yang seperti Saudi Arabia, benar apa enggak? Benar juga. Tidak disalahkan gitu loh. Oh, negara seperti Mesir yang menganut sistem republik. Benar juga. Benar juga. Kemudian Indonesia yang Pancasila Republik dengan dasar Pancasila. Pancasilanya gimana? Benar juga. Itu keragaman ini disikapi bahwa itu suatu kebenaran. Kebenaran tentu saja karena nasionalisme itu harus mengakomodasi yang lain. Kebenaran yang belum maksimal. Yang harus terus diperjuangkan melalui cara-cara yang damai. Dan itu yang penting. Jadi kita misalnya bercita-cita mau
melaksanakan syariat Islam, boleh-boleh saja. Dan memang realnya kan terjadi kan. Undang-undang perkawinan jadi, undang-undang KHI kompilasi hukum Islam jadi, menjadi rujukan penerapan di pengadilan agama terjadi. Dan memang itu melalui perjuangan, tapi perjuangan bukan model Kartosuwiryo. Perjuangan lewat lembaga formal, lembaga yang diakui. Kalau mau oposisi misalnya, ya jadilah partai politik kayak PKS misalnya. Berjuang di situ. Ya nek kalah ya cok berontak gitu kan. Jangan menjadi parlemen jalanan. Menurut saya itu buktikan bahwa kita itu bisa. Inilah yang digariskan oleh founding fathers kita, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim. Itu saya selalu menyebut itu karena itu idola saya itu. Nah, itu Kiai Wahid Hasyim itu oleh Bung Karno dibilang, ini gimana ini kok dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. Kata Bung Karno, ya sudahlah nggak apa-apa, nanti ikut pemilu aja. Kalau memang ini menang orang Islam, ya bisa kembali lagi. Terus ikut pemilu 55 kan? Ya, kalau sing menang saja nih, kalau sing kalah. Tapi yang jelas kursinya di bawah. Nah, artinya apa maksud saya? Mari kita itu berjuang juga untuk mungkin ingin menegakkan syariat Islam dalam bingkai negara nasional Indonesia, tetapi perjuangan yang elegan. Bukan, kalau memang suatu hukum itu tidak bisa diperjuangkan secara formal, maka mungkin substansial. Maksud saya begini, kalau misalnya KUHP yang belum disahkan sampai sekarang, KUHP. Di situ ada hukuman mati. Kalau dalam Al-Quran ada apa? Ada kisos. Memang ada kelompok-kelompok anti hukuman mati, kan gitu. Ya sudahlah, itu kita perjuangkan, tapi tidak harus mengatakan bahwa ini ketentuan hukum Islam. Di KUHP, tapi hukuman mati harus tetap ada. Terutama dalam pidana berat misalnya. Nah itu harus tetap ada. Nah itu namanya perjuangan hukum Islam secara substansial. Yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak ya. Kepentingan orang banyak. Mendahulukan. Iya, mendahulukan kepentingan orang banyak. Dan kalau itu terjadi kan tidak hanya berlaku bagi orang Islam, tapi berlaku juga bagi non-Muslim. Tapi non-Muslim tidak merasa dirinya melaksanakan syariat Islam. Ini adalah ketentuan hukum nasional. Gitulah maksud saya. Lah ini kan perjuangan seperti ini perlu digalakkan. Janganlah kita itu hal-hal yang remeh-remeh kayak non-Muslim disuruh jilbaban. Nah, itu hal-hal itu remeh itu. Nah, kita itu nggak bisa seperti berpikir mestinya ya. Ini paling tidak menurut saya, mungkin subjektif saya. Berpikir yang lebih global, yang lebih substansial. Nah, ya kenapa sih kok harus kalau orang itu tidak yakin pada ajaran kita terus kita paksakan untuk melaksanakan syariat kita? Tidak perlu dipaksakan. Karena agama itu tidak ada pemaksaan. Kecuali dia masuk dalam Islam, maka dia terikat dengan kewajiban agama. Tapi kalau orang nggak Islam, terus disuruh ikut kita. Nah itu menurut saya, kadang-kadang kita ini over semangat. Gitu. Nah itu saya dengar tadi, katanya ada di mana, di Padang, segala macam. Ya seperti itu. Karena PKS itu sebetulnya konsekuensi penerimaan kita terhadap nation state adalah kita itu harus menerima pemberlakuan hukum nasional yang tidak seluruhnya diambil dari Islam. Itu konsekuensi itu. Nah, maka terjadilah pertarungan di parlemen untuk saling ini. Saya kira bagus kalau begitu. Baik, ya. Luar biasa. Pemirsa Bangsa TV, demikianlah
pembahasan tentang Kitab Kuning bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur di Wonocolo, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.